Ya, jadi sifat yang ke-9 ini adalah sifat ilmun. Ilmu artinya mengetahui. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu dia maha mengetahui. Ya, kalau sudah maha mengetahui artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun pengetahuan yang melebihi daripada pengetahuan Allah. Itu artinya dia maha. Ya, jadi tidak ada saingan. Tuhan nggak ada saingannya. Itu artinya dia maha. Dia maha mengetahui. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum terjadi Allah sudah tahu. Ya. Segala sesuatu yang belum terjadi Allah tahu. Sesuatu yang sedang terjadi juga Allah tahu. Ya. Sesuatu yang sudah terjadi juga Allah tahu. Ya. Sebelum, sedang, sesudah Allah tahu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dia meliputi seluruh sekalian alam. Ya. Jadi pengertiannya tidak ada satu perbuatan makhluknya yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, perbuatan makhluknya tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semuanya diketahui. Apakah yang zahir, apakah itu di batin? Ya. Apakah pekerjaan itu zahiriyah atau pekerjaan itu batiniyah? Apakah pekerjaan itu pekerjaan jasad kita? Apa itu pekerjaan ruh kita? Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang mempunyai keyakinan yang benar ini maksudnya kita yakin betul kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Ya, yakin betul. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa menjaga daripada perbuatan kita, pekerjaan kita harus kita jaga. Apakah pekerjaan zahiriyah atau pekerjaan batiniyah? Ya, harus kita jaga. Karena semua pekerjaan kita baik pun zahir maupun batinnya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada yang tersembunyi perbuatan makhluknya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbuat di dasar lautan itu sekalipun. Ya, yang kita anggap tidak ada sesuatu yang melihat saya, tidak ada orang yang melihat saya, kita berbuat di situ, ya, tapi tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbuat, ya, di tempat yang sangat-sangat tersembunyi, umpamanya berbuat di dalam gua itu tidak ada yang tahu selain daripada kita. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu harus kita pelihara pekerjaan kita, karena tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaan hati atau pekerjaan jiwa kita atau pekerjaan ruh kita, demikian juga harus kita jaga. Ya, karena apapun yang dikerjakan oleh hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga jiwa kita, menjaga hati kita, jangan sampai dia berbuat dosa. Ya. Nah, yang namanya dosa itu, ya, yang namanya dosa, sekecil-kecilnya dosa, kalau dia sudah zahir ke jasad ini, namanya sudah zahir, sudah kasar, bisa dilihat oleh orang lain. Yang dikatakan sekecil-kecilnya dosa, apabila tersirat di hati manusia, ya, dan sesuatu yang tersirat itu kalau dia muncul ke permukaan,
ada seseorang yang tidak senang, itulah sekecil-kecilnya dosa. Kalau ada sesuatu yang tersirat dalam hati kita, dan kalau yang tersirat itu tadi muncul, dia diketahui oleh orang lain, dan ada seseorang yang tidak senang, ya, itulah sekecil-kecilnya dosa. Ya. Nah, tiap-tiap dosa itu akan menjadi beban kita. Ya, sesuatu yang akan menyusahkan kita, itulah dosa. Ya. Memang wujudnya dosa tidak kelihatan karena dia sangat gaib. Gak kelihatan wujudnya, oh seperti ini dosa itu, warnanya seperti ini, nggak ada. Ya. Tapi dosa itu bisa dirasakan. Ya, dosa bisa dirasakan. Dia akan menyiksa. Ya. Contohnya saja, kalau umpamanya ada seseorang merasa dia banyak kesalahan, kemudian dia ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu, kita katakanlah suatu musibah. Ya, musibahnya itu taruh di sakit. Ya. Nah, begitu dia merasakan sakit, maka gambaran bayangan akan meninggal dunia itu selalu menghantui dia. Selalu dia ingat dengan kesalahannya itu. Ya, selalu ingat dengan kesalahannya. Ya. Nah, semakin dia ingat kesalahannya, semakin tersiksa jiwanya. Semakin dia akan merasa takut. Ya. Nah, itulah yang namanya dosa itu. Namanya dosa itu. Dan dia yakini kalaupun dia itu meninggal, sedangkan dia yakini dia itu banyak dosa, pasti ada pada suatu saat dia akan merasakan suatu peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakkan dia. Itu diyakini oleh dia. Ya, itulah namanya dosa. Ya, artinya yang namanya dosa itu tidak pernah menenteramkan jiwa kita. Jiwa kita akan selalu sesah dan gelisah atas perbuatan kita yang kita anggap itu perbuatan yang salah menurut hukum. Nah, begitu juga yang namanya pahala, begitu juga yang namanya kebaikan. Ya, kebaikan demikian juga. Allah anugerahkan kepada kita suatu kesenangan. Umpamanya kita bantu orang, menyelamatkan orang, bantu orang susah, itu ada dianugerahkan Allah di dalam jiwa kita satu kesenangan. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya, bahwa saya diberi Allah kemampuan untuk membantu orang susah. Lalu bagaimana kalau umpamanya saya yang seperti itu? Ya. Nah, itulah yang namanya pahala, kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ya. Sehingga kita mempunyai ketenangan jiwa. Ya, yang namanya pahala itu pasti akan menenangkan jiwa kita. Ya, menenangkan jiwa kita. Tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan kita. Ya, memang dosa dan pahala tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Ya. Nah, jadi artinya surga dan neraka itu susah dan senang. Ya, surga itu senang, ya, neraka itu susah, penderitaan. Ya, penderitaan. Ya. Nah, jadi manusia di dunia ini yang namanya surga dan neraka itu sudah ada yang merasakan. Surga dunia sudah ada yang merasakan surga dunia. Neraka dunia juga sudah ada yang merasakan neraka dunia ini. Tapi kan tidak sebanding dengan neraka akhirat. Ya, ini namanya apa perumpamaan siksa akhirat. Ya, kebahagiaan dunia ini, apa namanya, surga dunia ini kan ini perumpamaan surga akhirat. Ya, tentu tidak akan sama. Ya, berapa juta kali lipat daripada kebahagiaan kita yang kita dapat dunia ini, Allah besar, itu Allah Maha tahu. Ya, tapi kita yakin yang namanya surga itu adalah kebahagiaan. Ya.
Nah, salah satunya manusia yang sudah mendapatkan yang namanya surga dunia apabila manusia itu sudah bisa menikmati amal ibadah, ya, sudah dinikmati oleh dia. Yang namanya ibadah itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu. Kayak sholat umpamanya sudah dinikmati oleh dia, yang namanya nikmatnya sholat itu. Nah, makanya kalau orang sudah merasakan nikmatnya sholat, itu merupakan satu kebutuhan, nggak mau lagi meninggalkannya, karena itu kebutuhan dia. Kalau itu tidak dikerjakan oleh dia, maka dia merasa kehilangan, karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Ya, nah makanya tidak jarang manusia kalau dia sudah artinya mengerti tentang hakikinya amal ibadahnya, sudah dia merasakan nikmat daripada ibadahnya, terutama mungkin sholat, ya, tidak jarang manusia itu terseduh-seduh menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak jarang seperti itu. Jadi kalau umpamanya ngelihat orang sholat nangis, jangan disalahkan. Ya, mungkin yang nyalahkannya itu yang mungkin belum nyampe ke sana. Ya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang beramal beribadah terus sampai meneteskan air mata, sampai terseduh-seduh dia menangis, ya, jangan cepat-cepat kita salahkan, ya, karena nilainya itu tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan. Contohnya saja begini, contohnya kalaupun yang sudah, ya, umpamanya dia naik haji, baru kali itu yang namanya berhadapan menghadap ke Baitul Haram, Ka'bah itu, begitu dia melihat Ka'bah itu langsung dia menangis, dia terus seduh-seduh menangis. Nah, itu karangan siapa? Apa ada ajaran agama kita kalau melihat Ka'bah itu kita harus nangis? Itulah namanya ruhani, tuntutan rohani manusia. Dia merasa dekat, merasa betul-betul dia mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan itu oleh rohaninya. Artinya kebutuhan rohani tadi itu terpenuhi. Karena itu tuntut rohani kita yang selama ini nggak pernah didapat sama dia. Ya, dan saat itu terpenuhi, Allah yang memenuhinya. Ya, tapi kalau manusia itu datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah itu sedikit pun tidak meneteskan air mata, jadi pertanyaan besar. Iya, jadi pertanyaan, kenapa kok hati ini keras amat, seperti hati batu? Ya, padahal itu suatu peristiwa yang luar biasa. Nggak terus setiap hari kita bisa ke sana. Seumur hidup cuma sekali bagi yang nggak mampu. Ya, yang mampu berkali-kali ke sana, peristiwa pertama dengan kedua itu tentu akan berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, itulah namanya tuntutan rohani. Ya, nah, jadi jangan kita kalau melihat orang beramal, beribadah, terus cepat-cepat nyalahkan, jangan. Ya, ya, hendaknya sebagusnya kita introspeksi, kita memeriksa diri kita masing-masing. Ya, nah itulah yang namanya dosa dan pahala. Ya, memang wujudnya tidak kelihatan. Yang namanya dosa dan pahala itu, tapi dosa dan pahala itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Semakin banyak dia memperbuat satu kebaikan, maka dia jiwanya ini akan merasakan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti karena dia merasa dekat, nanti akan Allah buka. Sebetulnya kita tidak ada, seperti tidak ada
antara hamba dengan Tuhan, saking dekatnya. Ya, kalau kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kalau kita selalu berbuat dosa. Kalau kita selalu berbuat dosa, kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari rahmatnya. Ya, semakin banyak lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita 1 kali 24 jam yang ada di otak kita ini, yang ada di hati kita ini hanya dunia. Ya, dunia. Makin jauh. Ya, oleh sebab itu inilah ya, kita meyakini bahwa Allah itu maha tahu. Apapun yang kita kerjakan, Allah maha mengetahui. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui, baik pun zahir maupun batin. Ya, sekali lagi, oleh karenanya kita harus menjaga pekerjaan kita, karena semua pekerjaan kita baik pun zahir maupun batin itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ilmu ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita, bagi kita adalah pengetahuan kita. Jadi pengetahuan yang ada pada diri kita ini, inilah sifat ilmunya Allah yang disifatkan kepada kita, sehingga kita bisa tahu. Ya, sehingga kita bisa tahu. Ya, tapi harus kita ketahui. Ya, dan kita yakini bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada kita ini bukan sifat ilmu kita, tapi ya sifat ilmunya Allah yang dirahmatkan ke kita. Itulah jadi pengetahuan kita. Kita hanya sekedar tahu namanya, tapi bukan maha tahu, hanya tahu. Ya, karena kita hanya tahu kita, artinya pengetahuan kita itu lebih dan kurang, karena kita bukan maha. Contohnya seperti umpamanya kita punya ilmu pengetahuan tentang pertukangan, itu ada batasnya kalau ilmu kita, karena ilmu kita bukan maha. Artinya ada ilmu pengetahuan orang lain yang lebih daripada pengetahuan kita. Ya, karena kita bukan maha. Ya, hanya kita ini lebih dan kurang. Ya, lebih dan kurang. Nah, pengetahuan kita, ya pengetahuan kita itu yang jadi ilmu kita. Apa yang kita lihat itu jadi ilmu kita. Ya, dengan sifat penglihatannya Allah yang sifatkan ke kita ini, kita bisa melihat. Nah, apa yang bisa kita lihat ini, itulah pengetahuan kita, sehingga kita bisa tahu, oh si A itu wajahnya seperti ini, oh warna putih itu seperti ini, oh warna kuning seperti ini, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tahu kita, karena kita lihat, karena kita lihat. Ya. Demikian juga sesuatu yang kita lihat dengan rohani kita, dengan mata rohani kita atau mata batin kita. Sesuatu yang gaib bisa kita lihat dengan mata batin kita. Itu juga jadi pengetahuan kita, jadi ilmu kita, tahu kita. Ya, kita lihat dengan mata batin kita. Umpamanya, contohnya kita pergi ke sana, ke gang sana itu, kita lihat dengan mata batin kita. Sedang duduk umpamanya jin di situ, kita lihat. Orang lain nggak lihat, kita sendiri melihat. Kita lihat dengan mata batin kita, ada nongkrong di situ. Itu pengetahuan kita. Ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita, sehingga kita tahu. Ya, contohnya seperti itu. Atau mungkin kita lihat, umpamanya mungkin kita lihat dalam mimpi. Ya, kita melihat umpamanya sosok seorang makhluk yang sangat luar biasa
mungkin kalau dia perempuan cantiknya, kalau dia laki-laki gantengnya, belum pernah kita menyaksikan itu juga pengetahuan namanya. Tahu kita gambarnya seperti itu. Atau mungkin kita menyaksikan, umpamanya kita jalan di suatu tempat yang tempat itu belum pernah kita menyaksikan, belum pernah kita datang ke tempat itu, dan tempat itu sangat menyenangkan kita dan sangat-sangat indah ya. Itu juga pengetahuan kita yang nggak bisa kita ungkap. Kita namanya pengalaman rohani. Yang tahu itu rohani kita ya, itulah pengetahuan. Nah demikian juga ya yang kita dengar, juga ini juga jadi pengetahuan kita. Oh suaranya si A itu seperti ini ya, oh suaranya si B itu seperti ini, C itu seperti ini. Oh kalau kata-kata jangan itu seperti ini, tahu kita ya. Nah itulah jadi ilmu kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasakan ya. Rasa itu bagi tiga: rasa jasad, rasa hati, rasa di rahasia kita ya. Rasa di jasad, tahu kita, oh rasa manis itu seperti ini, oh pahit itu seperti ini, oh kelat itu seperti ini. Tahu kita yang namanya kelat kayak begini loh ya, kayak begini kata kita, kan gaib itu. Kayak apa sih kata rekan kita, kayak begini loh yang namanya kelat itu. Kalau kamu nggak percaya, coba rasakan, dirasakan sama dia. Oh kayak begini ya yang namanya kelat itu. Padahal sebetulnya nggak bisa kita ungkap itu, hanya bisa diungkap dengan kata-kata. Bentuknya seperti apa yang namanya kelat, yang namanya manis itu. Ya. Tapi kita tahu yang namanya manis seperti ini, yang pahit seperti ini, kelat seperti ini, yang asam seperti itu. Itu lewat rasa yang ada di pengecap kita, yang rasa manis tadi. Ada juga yang rasa di jasad kita ini ya, umpamanya kita kesenggol begini, tahu kita, oh ini kayaknya sapi, ngerti kita, walaupun mata kita tertutup ya. Ilmu lewat rasa, kita rasakan, ngerti ya. Jalan-jalan nggak pakai alas kaki, terpijak sesuatu, oh ini tai kambing lagi, kan gitu, tahu ya. Lewat rasa yang ada di jasad. Sudah itu rasa di hati. Kalau rasa di hati ini senang dan susah. Kalau senang itu kayak begini loh, yang susah itu kayak begini ya. Itu namanya rasa di hati kita ya. Saya sakit bener hati saya, nah rasanya di hati. Senang betul saya tatkala saya mendapatkan ini, itu adanya di hati ya. Ada satu lagi rasa yang sangat nilainya sangat tinggi daripada rasa-rasa yang ya, itu rasa yang ada di rahasia kita. Rasa apa itu? Nanti baru dikasih tahu, jangan sekarang. Rasa yang ada di rahasia kita, nah, itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya orang tahu dan tidak semuanya orang merasakan ya. Tapi kalau rasa yang tadi itu ya mungkin hampir manusia tahu. Kelat, manis, kecil, kayaknya tahu. Lalu jasad, ya mudah-mudahan tahu. Hati, wah mudah-mudahan tahu. Nah, hampir kita nih ya sudah merasakan yang senang dan susah itu, sudah merasakan kita itu. Tapi kalau rasa yang dirahasia itu belum tentu semua orang tahu.
Ya tentunya orang-orang yang dekat kepada Allah SWT itu yang akan tahu. Kalau nggak dekat dengan Tuhan, jangan diharap dia akan tahu. Karena itu sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah jadi itulah yang menjadi pengetahuan kita. Jadi ilmu kita. Ya. Selain di luar daripada itu maka kita tidak akan tahu. Ya, yang belum pernah kita lihat kita tidak akan tahu. Yang belum pernah kita rasakan kita tidak akan tahu. Baik pun rasa di jasad maupun di hati kita tidak akan tahu. Kalau belum pernah kita rasakan. Begitu juga belum pernah kita lihat, begitu juga belum pernah kita dengar. Ya, maka kita tidak akan tahu. Nah, oleh sebab itu pengetahuan kita sangat-sangatlah terbatas. Ya, sangat-sangat terbatas. Ya. Jadi kalau mau kita bandingkan dengan sifat ilmunya Allah, kalau sifat ilmunya Allah itu meliputi seluruh sekalian alam, sedangkan sifat ilmu kita atau sifat ilmunya Allah yang disifatkan ke kita sebatas apa yang pernah kita lihat, apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah kita rasakan. Itulah ilmu kita. Luar daripada itu kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, tetapi ada juga ya mungkin seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pengetahuan, artinya suatu peristiwa sebelum terjadi dia sudah tahu. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, sebelum terjadi dia sudah tahu duluan. Ya, ada yang seperti itu. Dirahmati Tuhan seperti itu. Ya, contohnya saja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu udah tahu dia kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan suatu peristiwa besar. Ya, udah tahu. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam itu buat perahu di atas gunung. Berarti sebelumnya dia sudah tahu. Kenapa kok tahu? Karena diberitahu masalahnya. Ya, inilah pandangan kasaf, pandangan tembus. Ya, tidak dialing-alingi oleh Allah Subhanahu wa taala apa peristiwa yang akan terjadi sekian tahun mendatang. Ya. Nah, kita juga mungkin ada juga yang dirahmati Allah seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalaupun kita sudah dirahmati Tuhan seperti itu, tetap kita harus berakhlak. Contohnya aja, umpamanya kita melihat seseorang dalam keadaan sakit, sudah tahu kita karena Allah memberitahu dengan kita ya bahwa si fulan ini bakal meninggal dunia. Nah, jangan terus kita kasih tahu dia ini besok meninggal ini Bang. Jangan, tidak berakhlak namanya. Ya, tidak berakhlak kepada Allah dan tidak berakhlak dengan sesama manusia. Ya. Karena itu rahasianya Tuhan. Walaupun kita sudah dikasih tahu, tetap kita rahasiakan. Karena itu namanya rahasianya Allah. Ya, nggak boleh terus belak-belakan. Ya. Nah, itulah ya sifat ilmunya Allah SWT yang disifatkan kepada kita. Ya. Pada hakikatnya yang namanya ilmu itu adalah gaib. Ilmu itu adalah gaib. Ya. Tapi ilmu itu bisa zahir dia apabila dizahirkan. Ya, apabila dizahirkan. Ya, tapi sebenarnya ilmu itu gaib. Nah, saya contohnya, tapi nggak usah kamu jawab. Kamu diam aja, ya. Setengah tambah setengah berapa? Gak usah kamu jawab. Tentu dia sudah tahu. Kan gaib ilmu itu, tahu dia. Yang namanya setengah tambah setengah itu, tahu kan? Nah sekarang coba kamu jawab setengah tambah setengah berapa? Berarti itu zahir namanya, kenyataan.
bisa dizahirkan ilmu itu lewat syariat, lewat jasad. Tapi hakikatnya ilmu itu gaib. Gak ada yang bisa lihat ilmu. Ya, yang bisa kita lihat itu bekasnya, bekas ilmu namanya. Ilmunya sudah duluan, taunya sudah duluan. Kan gitu ya. Nah, jadi syariat inilah yang menunjukkan bahwa orang ini mempunyai ilmu. Tapi sebetulnya ilmu itu tidak kelihatan, nggak kelihatan. Dari ilmu itu gaib. Ya. Nah itulah contohnya, ya, contohnya yang namanya ilmu itu. Ya. Nah, jadi semakin banyak pengetahuan yang dirahmatkan oleh Allah SWT kepada kita, maka manusia itu insya Allah semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah caranya Tuhan untuk memuliakan hambanya. Ya, tetapi tidak jadi jaminan seseorang banyak ilmu terus mau mulia itu nggak ada jaminan. Ya, kalau tidak disertai dengan agama, nggak ada gunanya. Kita banyak ilmu dunia tinggi, tapi tidak serta dengan ilmu agama, nggak ada guna. Hanya sebatas dunia saja. Ya, karena kalau orang tidak beragama, khususnya kita ya Islam, orang tinggi ilmunya di bidang ilmu yang lain selain daripada ilmu Islam, ya, atau agama Islamnya dia sangat minim, ya, jelas manusia ini kurang berakhlak, dia tidak berakhlak. Sebab yang ngatur akhlak itu adalah agama. Ya, boleh manusia itu berakhlak kepada sesama manusia walaupun dia mungkin agak minim agamanya. Boleh berakhlak dengan sesama manusia. Tapi bisa saya pastikan tidak berakhlak dengan Tuhan. Ya, pasti tidak berakhlak kepada Allah. Ya, contohnya mana? Nah, kan itu. Contohnya mana? Contohnya sekarang kita umpamanya tahu ngerti tentang sholat, ya, tahu. Cuman kita yang namanya ilmu sholat ini sangat sedikit, tidak kita kuasai betul-betul. Ya, bisa kita berakhlak dengan manusia, sehingga bisa manusia mengatakan kita orang ahli ibadah. Tapi tidak akan berakhlak dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena manusia ini tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa khusyuk ya sholat. Kalau sudah nggak bisa khusyuk dengan Allah tatkala kita sholat, artinya orang itu tidak berakhlak dengan Tuhan. Ya, jadi saya contohkan begini: kalau kita namanya sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ya. Sholat itu artinya kita menghadap kepada Allah SWT, berhadapan kepada Allah. Kalau berhadapan itu ya harus khusyuk. Kalau kita ngomong dengan siapa yang kita hadap itu harus betul-betul komunikasi seperti itu, begitu. Ya, baru namanya berakhlak. Kalau umpamanya saya berbicara dengan bapak ini, ya sementara saya berbicara dengan beliau ini, tapi saya memalingkan wajah saya lihat kemana-mana begini, itu namanya tidak membuat bapak ini tersinggung dengan saya. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita sholat itu harus khusyuk, ya, tujukan betul rohani itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah berakhlak namanya. Tapi kalau kita sholat, ya jasadnya aja yang sholat, hatinya kemana-mana, itulah yang namanya tidak berakhlak gitu. Memalingkan wajahnya, ya, memalingkan hatinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi manusia mengatakan kita sholat, tetapi kata Allah tidak sholat. Sebab yang namanya sholat yang sebetulnya itu harus khusyuk.
Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kata Allah. Aku tidak memerintahkan kamu kecuali kamu menyembah Allah dengan ikhlas mengamalkan agama. Nah, ikhlas ini kan hubungannya dengan khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah, berbahagialah bagi orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholat. Ya, ini yang dapat jaminan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholat. Ya, ya, bahkan Allah ya mengancam bagi orang-orang yang enggak berakhlak tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Enggak berakhlak berarti dia, ya, yang sholat itu hanya jasadnya, hanya sebatas membaca dan mengerjakan rukun-rukun sholat menurut hukum syara. Sementara hatinya pergi kemana-mana, dihadapkan kemana-mana, tidak dihadapkan kepada Allah. Ya. Jadi enggak ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, hakikinya. Nah, inilah yang saya bilang, ya, boleh jadi dia berakhlak kepada manusia, tapi bisa dipastikan tidak berakhlak dengan Tuhan kalau dia tidak betul mendalami daripada agama, terutama adalah kita agama Islam. Ya. Nah, supaya berakhlak, kata Rasul, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti tawajuh, berwajahan dengan Tuhan, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kamu tidak mampu, kata Rasul, yakini bahwa Allah melihat engkau. Kalau kita tidak mampu, ilmu pengetahuan kita mungkin belum nyampe ke sana, sampai bertawajuh tadi, berwajahan, ya, cukup kita yakin bahwa Allah itu ya melihat kita. Apapun yang kita kerjakan dilihat oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau seseorang itu mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, yakin dia bahwa pekerjaannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia ini akan selalu memperhatikan amal ibadahnya. Ya, selalu dia memperhatikan aturan-aturan yang diatur di dalam hukum syara itu. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dikerjakan itu dilihat oleh Allah. Dia merasa diawasi, Tuhan. Ya, karena dia merasa diawasi, maka dia selalu berhati-hati. Ya. Tapi kalau dia tidak merasa diawasi, maka dia bekerja itu semau yang penting kerjanya, pekerjaannya itu dianggap selesai. Jadi tugasnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat, diterima Tuhan atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan dia serahkan dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Harus tanggung jawab. Ya, tanya orang, sah sholatmu? Sah. Kenapa kok sah? Karena sholat saya memenuhi syarat dan ruh. Apa syarat dan rukunnya? Sebutkan ini. Mana bentuknya? Dikerjakan ini yang namanya fardu itu ini. Itu baru bertanggung jawab namanya. Ya. Kalau tanya orang, sah nggak sholatmu? Nggak tahu ya. Itu bertanggung jawab namanya. Nggak sanggup dia mengesahkan sholat. Iya. Jadi yang mengesahkan sholat kita itu bukan seorang kiai, bukan seorang ulama,
Bukan. Ya, yang mengesahkan sholat itu kita sendiri. Ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang wajib kita ketahui. Paham tanggung jawab namanya. Ya. Bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya.